Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulastiani. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang studi kasus manajemen perubahan pada perusahaan atau organisasi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah manajemen perubahan. Di sini saya ingin membahas studi kasus manajemen perubahan pada perusahaan PT Astra International Tbk. Kemampuan organisasi untuk bertahan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan usia organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Setiap organisasi yang mengabaikan konsep perubahan akan mengalami dampak negatif yang timbul oleh karenanya. Tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan, namun perubahan tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi memerlukan perhatian dari manajemen organisasi karena bisa memberikan dampak yang besar bagi perkembangan organisasi. Di sini ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses terus-menerus memperbaharui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Kegiatan manajemen perubahan harus berlangsung pada tingkat tinggi, mengingat laju perubahan yang dihadapi akan lebih besar dari masa sebelumnya. Pengertian perubahan. Pada hakikatnya, kehidupan manusia dan organisasi selalu bergerak dan diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. Perubahan terjadi karena lingkungan internal dan eksternal. Perubahan berarti bahwa kita dapat mengubah dengan cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, SDM, dan budaya. Pengertian perubahan. Terdapat beberapa karakteristik perubahan menurut Casali 2006, yaitu 1. Bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Kedua, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi keras dalam perubahan. Yang keenam, membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Yang ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. Yang kedelapan, banyak diwarnai mitos. Kesembilan, perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan. Dan yang ke-10, perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Tahapan dalam manajemen perubahan. Melakukan proses perubahan atau transformasi secara berhasil membutuhkan sejumlah tahapan. Berikut uraian tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, tahapan pertama adalah membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Sebuah proses perubahan tidak akan berhasil tanpa ditompang oleh sebuah kebutuhan yang jelas. Mengapa kita harus berubah? Inilah pertanyaan yang perlu dikelola dalam fase ini. Dalam tahapan ini, kita perlu memberikan sejumlah alasan untuk bisa menumbuhkan kesadaran untuk berubah. Kita bisa mengungkapkan gap antara situasi saat ini dengan yang dikehendaki, dan juga melakukan komunikasi untuk menyebarkan ekspektasi pada positif terhadap perubahan. Dan yang kedua, tahapan berikutnya itu menciptakan visi dan tujuan perubahan. Setelah kita sadar bahwa perubahan merupakan kebutuhan yang perlu dilakukan, maka dalam fase berikutnya kita mesti membangun tujuan perubahan secara jelas. Misi dan tujuan perubahan akan memberikan arahan yang jelas bagi proses transformasi yang tengah dilakukan.
Dengan hal ini, tujuan perubahan sebaiknya disusun secara artikulatif, jelas, mudah dicerna, dan mudah memotivasi karyawan untuk bersama mencapainya. Tujuan dan visi perubahan mesti diterjemahkan ke dalam sasaran goals yang lebih rinci dan terukur. Contohnya, menjadi pemain nomor 1 dalam industri seluler Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah mengelola implementasi proses perubahan. Tekad dan tujuan perubahan yang sudah dideklarasikan hanya akan sia-sia jika didukung dengan implementasi yang jelas dan sistematis. Bahkan, kadang dalam fase ini, perusahaan banyak yang mengalami kegagalan. Tahap terakhir yang harus dilakukan adalah memelihara momentum perubahan. Fase ini perlu dilakukan agar proses perubahan yang telah dijalankan tetap berada on track dan tidak mundur lagi ke belakang. Beberapa tindakan konkret yang dapat dilakukan di sini antara lain adalah membangun support system bagi para change agent. Selain itu juga perlu dikembangkan kompetensi dan perilaku baru yang lebih sesuai dengan tujuan perubahan yang dikehendaki diraih. Di sini ada sejarah PT Astra International Tbk, karena di sini saya ingin menjelaskan sejarah membahas tentang PT Astra International Tbk. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporation oleh Bapak Dr. Andes G. Chianti, Bapak William Surjaya, dan Bapak Herman. Pada mulanya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, mulai dari menjual soft drink, merek Prem Club, dan juga ekspor-impor hasil bumi. Pada tahun 1965, PT Astra International Incorporation mengalihkan usahanya menjadi mengimpor kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat teknik yang dapat menunjang kebutuhan pembangun nasional. Pada tanggal 1 Juli 1969, PT Astra International Incorporation mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sebagai agen tunggal mobil merek Toyota untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebagai selanjutnya, PT Astra International Incorporation membentuk Toyota Division yang menangani distributor dan pemasaran kendaraan merek Toyota. Pada tahun 1971 didirikan perusahaan baru dengan nama PT Toyota Astra Motor, yang merupakan patungan antara PT Astra International Incorporation dengan Toyota Motor Company. PT Toyota Astra Motor ini kegiatannya yaitu mengimpor mobil-mobil merek Toyota dalam keadaan complete knockdown dari Jepang, kemudian dirakit oleh PT Multi Astra serta menyalurkan pada dealer-dealer utama di Indonesia, sehingga status agen Toyota untuk seluruh Indonesia dialihkan kepada PT Toyota Astra International Incorporation. Sejak itu berubah menjadi penyalur utama. Tahun 1973, PT Astra International Incorporation ditunjuk sebagai agen tunggal untuk produk-produk Daihatsu. Dengan demikian, Toyota Astra Motor tidak hanya memasarkan kendaraan merek Toyota saja, tapi juga kendaraan merek Daihatsu. Karena perkembangan yang sangat pesat, maka pada tanggal 1 Januari 1976 didirikan PT Astra Motor Sales berdasarkan Akte Notaris Kartini Mulyadi nomor 195 tanggal 30 Juli 1975 dan nomor 52 tanggal 10 Oktober 1975. Sejak itu, PT Astra Motor Sales menjadi penyalur utama mobil merek Toyota dan memiliki puluhan kantor cabang. Managing Change pada Astra International Tbk. Pengelolaan perubahan pada PT Astra International Tbk itu Astra Group merupakan kelompok bisnis nasional yang memiliki sistem manajemen paling maju di Indonesia. Astra menyebut sistem manajemennya dengan nama Astra Management System. Sistem manajemen ini menjadi roda penggerak organisasi Astra untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kehadiran
IMS menjadi cermin PT Astra International Tbk sebagai organisasi yang tanggap terhadap perubahan dan seringkali menjadi motor perubahan dalam konteks bisnis nasional. Manajemen perubahan atau change management merupakan pendekatan struktur dalam rangka membahas perusahaan. Dalam hal ini, PT Astra International Tbk dari kondisi saat ini, current stage, kepada kondisi masa mendatang yang diinginkan. Astra International Tbk meliputi perubahan di dalam struktur organisasi, proses, tata laksana, sumber daya manusia, pola pikir, dan budaya kerja. Managing change pada PT Astra International. PT Astra International Tbk harus melakukan perubahan dengan prinsip Kaizen sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Fokus utama adalah kualitas produk yang bermuara pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, melakukan peningkatan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, mengakui kesalahan secara terbuka, membangun budaya tidak saling menyalahkan. Yang keempat, mempromosikan keterbukaan. Yang kelima, membangun kerja tim. Yang keenam, manajemen proyek melalui tim fungsional silang menggunakan sumber daya antar departemen, bahkan dari luar perusahaan. Yang ketujuh, memelihara proses hubungan yang benar, mendesain dan memastikan proses hubungan antara manusia. Yang ke-8, mengembangkan disiplin pribadi. Dan yang ke-9, memberikan informasi kepada seluruh karyawan terkait visi, nilai, produk, kinerja manusia, dan rencana perusahaan dari tantangan perusahaan menjadi tantangan pribadi. Tahapan managing change pada PT Astra International Tbk. Selain menggunakan prinsip Kaizen, PT Astra International Tbk juga menerapkan 8 langkah perubahan teori Kotter 1998, yaitu yang pertama, stagnation, keadaan di mana terjadi suasana depresi atau hiperaktif di dalam organisasi. Yang kedua, preparation, keadaan di mana para pimpinan mulai merencanakan dan mengkomunikasikan perubahan yang dimaksud. Dan yang ketiga, implementation, kegiatan di mana berbagai inisiatif perubahan dilakukan oleh sejumlah besar orang di dalam organisasi pada berbagai level manajemen. Yang keempat, determination, keadaan di mana terjadi konflik pertengkaran, kegagalan, dan keberhasilan yang tidak signifikan. Dan yang kelima, fruition, keadaan di mana manfaat dari perubahan benar-benar dirasakan. Pada tahap preparation, PT Astra International Tbk menerapkan enterprise risk management. PT Astra International Tbk melepaskan sahamnya di banyak perusahaan manufaktur, khususnya di bidang otomotif dan bisnis terkait. Astra kini berhadapan langsung dengan konsumen yang sangat berbeda karakter dan perilakunya. Keadaan tersebut mengharuskan Astra mendesain ulang fokus dan strategi bisnisnya. Inti dari manajemen risiko enterprise adalah bahwa setiap entitas yang ada mempunyai nilai untuk stakeholder. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian. Tantangan yang muncul adalah bagaimana mengelola dan mengidentifikasikan seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai bagi stakeholders. Ketidakpastian mempresentasikan peluang yang berpotensi untuk mengikis atau merubah nilai. Manajemen risiko enterprise membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait risiko dan peluang dengan tujuan mempertinggi nilai. Proses perubahan di PT Astra International Tbk selalu diikuti dengan proses evaluasi secara berkala, di mana manajemen mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang terjadi dalam proses perubahan. Proses tersebut digambarkan dalam anak tangga menuju ke anak tangga yang lebih tinggi. Tangga tersebut mengandung unsur PDC, Plan, Do, Change, dan Action. Untuk itu diperlukan training masif. Rencana tersebut tentunya harus dilakukan selaras dengan standarisasi yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Pada setiap akhir tahun, manajemen PT Astra International Tbk mengadakan acara untuk apresiasi terhadap tim yang melakukan improvement terbaik, baik teknik maupun non-teknik. Dalam acara tersebut diberikan award dan hadiah yang cukup menarik. Tujuan dilakukan kegiatan tersebut adalah menjadikan pegawai menghayati budaya perusahaan dan membutuhkan semangat karyawan untuk melakukan improvement. Hasil yang diperoleh dari perubahan tersebut adalah pada saat PT International Tbk berulang tahun yang ke-48, PT Astra International Tbk berhasil mencatat rekor laba bersih yaitu 5,4 triliun pada tahun 2004, terjadi kenaikan sebesar 22,3% dari tahun 2003. Nilai hutang perusahaan mengalami penurunan tajam, bahkan per 31 Maret 2005 hutang Astra ke 19 sindikasi bank telah dibayar lunas, sehingga utang PT Astra International Tbk pada periode tersebut mencapai 0. Total hutang pada bank asing sebesar $7 juta dan telah dibayarkan $1 juta pada Desember 2004, kemudian dilunasi pada Maret 2005. Pada periode tersebut, PT Astra International Tbk juga berhasil mengumpulkan dana tunai sebesar 1 triliun untuk membayar dividen. Tahapan akhir tersebut sebagai fase fruition. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.